Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Mas Nuris Esos selaku mentor, dan saya hormati banggakan Pak Fadli selaku penguji. Kemudian Dik Ramdhani karena terakhir dengan harus powerful ya. Nah, bisa lama bisa cepat, tergantung situ jawabnya. Kalau jawabnya lome-lome nggak bagus berarti lama. Kalau bagus ya cepat gitu. Nah, waktu yang diberikan 10 menit ya Ramdhani ya. Kemudian nanti ditanggapi Pak Mas Turi dan penguji. Silakan share screen mulai dari sekarang. Bisa di slide slow. Slide show. Dani. Mangkok. Baru kau buka mikrofonmu. Ya dibuka aja mikrofon. Ramdhani, dibuka saja mikrofonnya. Mic suara. Mikrofon dibuka. Jangan gugup. Mulai kelihatan gugup ini. Tenang aja. Ya. Di slideshow. Sudah saya slideshow ini, Pak. Belum. Coba delay dia. diklik angka satunya, baru kau cari di situ. Dicari situ yang gambar mangkok itu loh. Di mana itu, Ibu? Sudah slideshow ini. Iya, slideshow. Yang di atas ini. Tidak. Sudah tampil, Ibu. Soalnya di laptopnya saya sudah terslideshow dia. Oh, gitu. Kok di tempatku belum. Kenapa ini? Aduh. Kenapa belum terslideshow dia ini? Kalau enggak lewat bawahmu, ada di laptop bawahmu kanan, dekat Kanan tangan paling kanan. bawah. Di Paling sebelah bawah. 65. Di sebelah 65 itu lagi. Lagi pelan-pelan. Ya, oke. Sudah terslideshow, Ibu? Oh, sudah. Belum. Klik widget. Sudah, Ibu. Oh. Sudah. Delay. Ya. Sudah. Okay. Lanjut saja. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mengambil kegiatan atau pemecahan masalah tentang peningkatan pelayanan kesehatan hewan di Kecamatan Parigi Selatan. Sebelum saya lanjut ke pemaparan saya, perkenalkan nama saya Ramdhani Hasman, jabatan saya pengendali penyakit dan pengawas penyakit hewan. Instansi saya Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Parigi Motong. Latar belakang mengapa saya ambil kegiatan ini? Pertama itu sudah disesuaikan, diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan. Kalau kamu yang kau baca itu ya pemaparannya yang itu. Yang kau baca sama enggak sama. Latar belakang itu diklik. Iya, sudah, Bude. Kalau di laptopnya saya sudah sesuai. Iya, ya, kayak delay lagi, Bude. Delay lagi kayak pertama. Terus. Ya, silakan. Latar belakang saya pilih kegiatan ini karena telah diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan, dan juga diperinci lagi di Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang latar belakangnya jangan panjang-panjang, intinya saja. Satu. Dan penanggulangan 2 halaman. Hewan. Kondisi pelayanan kesehatan hewan di Parigi Motong itu masih kurang karena penyebaran pusat kesehatan hewan yang masih minim, karena di Parigi Motong hanya memiliki 2
pusat kesehatan hewan yang berada di Kecamatan Balinggi dan Kecamatan Sausu. Sementara juga untuk petugas paramedik di Parigi Motong hanya berkisar 26 orang dan memiliki 4 orang medik veteriner. Jadi masih memiliki tenaga ahli yang kurang dalam penanganan pelayanan kesehatan hewan. Di kegiatan saya ini dalam mendukung visi misi Bupati Parigi Motong, yaitu langsung isunya. Lamaan kamu. Isu yang saya temukan di tempat kerja saya yaitu kurangnya jasa pelayanan kesehatan hewan yang pertama, terus kurangnya penerapan kesejahteraan hewan di masyarakat, serta kurangnya pengawasan lalu lintas hewan dan produk hewan. Saya penasaran, saya punya kok. Coba di stop share dulu, baru kok ulang 1 kali. Penasaran yang kau baca nggak sama ya? Oh iya Bu, saya ulang. Pak Fadli juga begitu? Dia tidak jalan ini sama saya. Coba ulang lagi. Saya ulang Bu. Nah tuh. Saya ulangi dari isu Bu. Ya, oke, saya belum terbuka. Belum terbuka ya. Belum ada gambarnya. Di kamu yang punya ada gambarnya? Sama saya muncul gambarnya. Sudah. Isu yang ditemukan di tempat kerja. Sudah Pak Fadli? Iya, muncul sama saya, Bude. Oh ya sudah, kalau gitu saya punya yang belum. Silakan. Ya, isu yang saya temukan di tempat kerja, terkhususnya di jabatan saya, yaitu pertama kurangnya jasa pelayanan kesehatan hewan yang tadi saya sebutkan, terus kurangnya penerapan kesejahteraan hewan di masyarakat, terus kurangnya pengawasan lalu lintas hewan dan produk hewan. Analisis penyebab isu dari yang saya angkat, isu kurangnya pelayanan kesehatan hewan, yaitu pertama skill, kurangnya tenaga ahli yang menangani kesehatan hewan, kurangnya keahlian tenaga pelayanan kesehatan hewan yang sudah ada, dan kurangnya keahlian tenaga pelayanan kesehatan hewan yang ada. Terus di suppliernya kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan kesehatan hewan. Langsung ke kegiatanmu. Iya Bu. Pertama, kegiatan yang saya rencanakan adalah kegiatan yang pertama, yaitu persiapan pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan hewan. Pertama, berkonsultasi pada mentor. Nilai berakhlak yang berkaitan dengan kegiatan ini yaitu kolaboratif dan akuntabel. Karena kenapa saya ambil kolaboratif dan akuntabel? Karena langsung saja, nggak usah kau jelaskan. Oh iya Bu. Kolaboratif ini lama sekali kamu. Terus tahapan kedua, menentukan wilayah kegiatan. Nilai berakhlaknya yaitu kolaboratif, akuntabel, dan adaptif. Kemudian tahapan ketiga, membuat tim. Kegiatan keempat, mempersiapkan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan hewan, serta tahapan yang kelima, mempersiapkan bahan sosialisasi. Kegiatan yang kedua yaitu pembuatan standar operasional pelayanan kesehatan hewan. Maksudnya kamu tadi jelaskan toh, misalnya tahap kedua apa, terus nilai dasarnya itu singkat. Tadi kan berakhlak adalah nggak singkat, apa dibaca juga itu. Iya Bu. Terus? Saya baca dari kegiatan pertama tadi Bu. Kegiatan pertama itu persiapan kegiatan pelayanan kesehatan hewan. Pertama, berkonsultasi pada mentor. Nilai berakhlaknya itu kolaboratif dan akuntabel. Kedua, menentukan wilayah kegiatan. Nilai berakhlaknya kolaboratif, akuntabel, dan adaptif. Bukan nilai belakang, nilai dasar ASN. Ya, nilai dasar ASN-nya. Tahapan ketiga, membuat tim. Nilai dasarnya yaitu kolaboratif, akuntabel, dan kompeten. Keempat, mempersiapkan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan hewan. Nilai dasarnya akuntabel, adaptif, dan kompeten. Serta yang kelima, mempersiapkan bahan sosialisasi. Nilai dasar ASN-nya yaitu akuntabel, adaptif, dan kompeten. Kegiatan yang kedua adalah pembuatan standar operasional prosedur pelayanan kesehatan hewan.
Pertama, membuat tahapan pelaksanaan nilai berakhlaknya yaitu kompeten, kolaboratif, dan adaptif. Yang kedua, menyusun alur pelaksanaan nilai dasarnya yaitu kompeten, kolaboratif, dan adaptif. Ketiga, meminta tanda tangan dari pimpinan. Nilai berakhlaknya yaitu akuntabel dan kolaboratif. Kegiatan yang ketiga yaitu kegiatan pelayanan kesehatan hewan. Kegiatan yang pertama yaitu pemeriksaan kesehatan hewan. Nilai dasar ASN-nya yaitu berorientasi pelayanan, kompeten, harmonis, adaptif, loyal, dan kolaboratif. Nilai yang kedua yaitu melakukan pengobatan. Nilai dasar ASN-nya yaitu berorientasi pelayanan, kompeten, harmonis, adaptif, loyal, dan kolaboratif. Yang ketiga, melakukan pendataan. Nilai ASN-nya yaitu akuntabel, kompeten, dan loyal. Terus kegiatan yang keempat yaitu kegiatan sosialisasi mengenai pentingnya kesehatan hewan bagi peternak. Tahapan yang pertama yaitu melakukan pengenalan tentang pentingnya kesehatan hewan. Nilai dasar ASN-nya yaitu berorientasi pelayanan, kompeten, harmonis, adaptif, loyal, dan kolaboratif. Tahapan yang kedua yaitu mengajari masyarakat mengenai penanganan pertama apabila ternak mengalami gangguan kesehatan. Nilai dasar ASN-nya yaitu berorientasi pelayanan, kompeten, harmonis, adaptif, loyal, kolaboratif. Tahapan yang ketiga yaitu menyediakan kontak pengaduan pelayanan kesehatan hewan. Nilai dasar ASN-nya yaitu berorientasi pelayanan. Dan kegiatan yang terakhir adalah mentoring dan evaluasi kasus kejadian penyakit hewan yang ada di Kecamatan Parigi Selatan. Pertama, mengumpulkan data. Nilai dasar ASN-nya yaitu kompeten, akuntabel, kolaboratif. Tahapan yang kedua, mengolah data. Nilai dasar ASN-nya yaitu kompeten, akuntabel, dan kolaboratif. Tahapan yang ketiga, menyimpulkan data. Nilai dasar ASN-nya juga kompeten, akuntabel, dan kolaboratif. Jadwal tentatif kegiatan yang saya lakukan untuk minggu pertama. Kegiatan yang pertama saya lakukan adalah kegiatan pertama dan kegiatan kedua, yaitu persiapan pelaksanaan dan pembuatan SOP. Untuk minggu kedua dan minggu ketiga, saya melakukan kegiatan yang ketiga dan keempat, yaitu kegiatan pelayanan kesehatan hewan dan kegiatan sosialisasi. Dan minggu keempat melakukan kegiatan monitoring evaluasi kasus kejadian penyakit hewan. Sekian saya sampaikan mengenai rancangan saya. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih. Oke, makasih untuk Ramdhani. Selanjutnya mohon tanggapan dari Ibu Mentor, Ibu Mas Nuri, silahkan. Hilang nggak ini? Mana Bu Mentornya, masih ada? Masih. Oh, silahkan Bu Mas Nuri. Iya, terima kasih. Saya sebagai mentor dari pengikut ujian Andai Ramadhani, bahwa beliau selama ini tetap memang dalam keaktifan untuk melaksanakan aktivitas di lapangan, meneliti atau pengawasan ternak yang ada di wilayah sehingga apa sebabnya ASN ini mengambil judul itu, karena salah satu kegiatan yang ada di lapangan atau di wilayah sangat-sangat penting dilakukan dalam masyarakat, sehingga di dalam masyarakat itu membutuhkan tenaga mengetahui tentang penyakit-penyakit yang ada di ya. Buka Pak, Bu, buka lagi Bu. Menggembang.
Aduh, kau dekat, Iya, Ibu. kau Ada dekat. dekat, Ibu, dekat. Udah kau Saya matikan kau punya dulu. Dabling itu. Ya. Udah cukup ya barangkali ya. Ya. Makasih Bu, kita ke penguji. Silahkan Ibu penguji. Ibu sorry. Silahkan Pak Fadli. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Coach Bude Yuli, Ibu mentor kita, Ibu Mas Nuris. Saya banggakan Pak setelah kita Pak Ramdhani dan Pak Indro Susilo selaku host kita hari ini. Saya langsung saja pada Pak Ramdhani. Dalam pengangkatan sebuah isu masalah, salah satu hal yang kita lakukan itu adalah mempunyai data awal. Pak Ramdhani bisa dengar, Pak? bisa, Pak, bisa. Buka mikrofonnya Pak Ramdhani, dibuka mikrofonnya. Iya, Pak. Bisa, Pak. Silakan. Yang Ramdhani, oke. Jadi di sini kan terhadap penyelamatan tentang hewan, kesehatan hewan. Nah, kalau saya pikir Pak Ramli ketika melihat isunya juga sesuai dengan tugas dan fungsi, tapi data yang menjadi pentingnya terhadap keselamatan misalnya hewan itu, apakah ada indikator awalnya, nanti tinggal dicari. Misalnya indikator umum, misalnya pada saat ini di Kabupaten Parigi Motong itu kesehatan hewan itu rendah. Dia dinaikkan nanti ketika pelaksanaan ini dia naik. Dipahami? Paham, Pak, paham. Sebenarnya Pak sudah ada datanya kemarin Pak, sudah saya kumpul, cuman karena masih di kantor dan hari Minggu jadi tidak sempat saya kasih masuk di rancangannya Pak. Ya, nanti masukkan ya. Ya. Nanti itu sudah bisa dilihat. Yang kedua, di sini setelah saya kepada kegiatan, manfaatnya tadi itu kepada masyarakat. Apakah kalau untuk kesehatan hewan ini ada spesifik masyarakat peternakan atau masyarakat seperti apa? Khususnya ke masyarakat ini Pak, ke peternak, ke pengusaha-pengusaha peternakan, dan juga bagi yang memelihara, masyarakat yang suka memelihara hewan ini Pak, seperti anjing, kucing, dan burung, seperti itu masyarakat yang spesifiknya Pak. Ya, kalau memang bisa diurai, saya kan nanti ada dampak ekonomi, misalnya masyarakat peternak, ada masyarakat penjual ada ini. Jadi nanti supaya masyarakatnya ini lebih kita melihat karena spesifik terhadap hewan, maka bisa diurai masyarakatnya juga bisa kita urai. Iya. Bisa dimengerti? Bisa Pak. Ya, Pak Ramdi. Siap, Pak Rahman. Saya Kobi pelayanan. Iya. Selanjutnya di sini di tahapan itu Bapak sudah menentukan tempat kegiatannya. Iya Pak, di judul. Sementara setelah itu baru membentuk tim. Iya Pak. Ya? Iya. Setelah itu membentuk tim kan? Iya. Apakah memang tim yang dilakukan ini sudah menentukan wilayah kegiatan, atau apakah tim dibutuhkan untuk diskusi dalam rangka juga menentukan wilayah kegiatan? Untuk menentukan wilayah kegiatan ini Pak, dia lebih ke diskusi dengan mentor sama kepala seksi kesehatan hewan di sini Pak, untuk penentuan lokasi kegiatan. Karena kalau untuk pembentukan tim, saya ambil cuman teman-teman yang sering turun ke lapangan Pak. Gitu. Berarti tim ini tim dalam hal pelaksanaan kegiatan sudah. Iya, jadi Pak, dalam hal ini kita menentukan wilayah itu sudah bisa ditentukan dengan mentor, dengan kepala seksi, kepala bidang, pun dengan kepala
dinas ya. Iya Pak. Nah, jadi tim ini betul-betul cuma hanya bekerja ketika pelaksanaan mempersiapkan obat-obatan dan sarana yang ini. Iya Pak. Seperti itu ya para. Iya Pak. Saya melihat runut. Jangan nanti sudah ditentukan wilayah, ternyata tim juga bisa memberikan masukan, maka nanti dia terputar kembali. Selanjutnya, di sini yang sama saya ketika dikirimkan ini, mungkin sudah alhamdulillah ada perbaikan. Ini kegiatan pelayanan kesehatan sosialisasinya itu isinya melakukan, jadi kegiatan pelayanan kesehatan dulu, baru melakukan sosialisasi. Atau bersamaan dia? Di sini saya ambil bersamaan Pak, tapi maksudnya ketika lo pas pelaksanaannya kan di hari yang sama. Ketika kita itu fokusnya ke pengobatan dulu, setelah pengobatan baru kita lakukan sosialisasi sama masyarakat. Jadi istilahnya pengobatan ini media supaya masyarakat terkumpul juga Pak. Makanya diadakan pelayanan kesehatan dulu kan. Bersamaan dibuat berarti ya? Iya Pak, bersamaan. Kesehatan dengan sosialisasi. Iya Pak. Karena kalau nanti di sini dia agak terpisah. Jadi kegiatan pelayanan kesehatan dulu, baru setelah itu membuat sosialisasi. Jadi kita coba seperti apa supaya bisa kita melihat itu bersamaan. Jadi saya pikir ini hal baik karena orang datang untuk sosialisasi itu biasanya kan enggan-enggan orang. Enggan-enggan orang Pak. Tapi karena ada diberikan pelayanan kesehatan, orang jadi mau. Ya biasa mau. Kalau ini kan bisa ini. Kegiatan pelayanan dulu, baru ke depan sosialisasi. Kalau diterpisah kan, saya bacanya diterpisah, nanti bisa sudah tidak datang orang disosialisasi. Karena kegiatan pelayanan kesehatan pun sudah ada beberapa di situ cara-cara ketika melakukan pelayanan kesehatan terhadap hewan. Jadi saya pikir apakah kegiatan ini kita satukan, kegiatan pelayanan kesehatan dan sosialisasi, sehingga dia bersamaan kegiatan ini. Karena ini kegiatan bersamaan ini ya Pak. Iya Pak. Ya, kalau di sini kan terpisah ini 3 dan 4. Jadi kelihatan tidak bersamaan. Tapi nanti kita juga minta masukan dari coach seperti apa kegiatan kalau dia memang satu. Iya Pak. Dalam hal uraian kegiatannya. Nah, saya juga rasa ini urusannya baik karena dalam pelaksanaan itu Pak Ramdhani juga membuat SOP. Dan SOP ini sangat penting menjadi standar terhadap kerja dan juga pelayanan. Jadi runut-runut cara kerja kita nanti sudah tertuang di situ. Hanya dari apa yang dikerjakan sampai kesehatan hewannya. Oke. Nah, di sini karena selanjutnya mengolah data, kan tadi kan kita kan belum temukan data. Karena tapi nanti datanya. Data itu nanti juga menjadi diolah ketika evaluasi. Kan datanya kan ada sekarang sosialisasi dan ini. Jadi ada target sasaran. Oke. Nah, jadi mengolah data ini data yang cuma ketika melakukan pengobatan terhadap hewan atau untuk sekalian data tadi yang awal. Silakan Pak Ramdhani. Maksudnya Pak data yang awal yang kan ada mengevaluasi data. Iya. Berarti data yang dievaluasi itu data ketika melakukan pengobatan terhadap hewan. Iya Pak. Jadi yang dievaluasi di sini tentang pelayanan kesehatan hewannya Pak. Pertama kan kita sudah mengumpulkan data berapa orang yang kita obati, terus jenis penyakitnya, itu kita evaluasi, kita bandingkan dengan data yang tahun lalu di tempat yang sama, di bulan yang sama Pak. Jadi itu yang dievaluasi. Oke, ya itu maksud saya. Pak Ramdhani juga bukan dengan data sebelumnya. Oke, Bude, Coach, saya pikir
itu dari saya. Saya kembalikan kepada Coach. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Penguji ya. Untuk Dek Ramdhani sebetulnya kalimatnya itu yang spesifik supaya gampang dipahami. Misalnya data yang di atas kan ada data yang mana supaya kita melihat itu tidak bingung gitu. Jadi data apa gitu kan. Banyak data nih. Nah, setiap ada kata-kata data, tunjukkan data apa. Supaya ada bedanya. Nah, kemudian untuk kegiatan tadi mungkin Pak Penguji memang kegiatannya jadi satu antara pengobatan dan sosialisasi. Tapi untuk kegiatan outputnya beda, maka biarkan aja. Tapi nanti pada saat pelaksanaan tanggalnya disamakan, kan ada nanti pada saat penanggalan itu. Nah, karena kalau pelayanan adalah memberikan pengobatan dan sebagainya, kalau sosialisasi pemahaman tentang yang lain tidak. Gitu. Ya, saya kira cukup itu aja. Kemudian untuk Pak Ramdhani, tolong lagi ya sekali lagi tadi data-data tadi bagaimana diruntunkanlah sesuai dengan apa yang jadi tahapan kegiatan tuh sesuai dengan apa yang dilakukan, jangan dibolak-balik ya, jangan dibolak-balik. Jadi pastikan jangan dibolak-balik. Oke, saya kira itu dari kami Pak Ramdhani juga terus digali lagi ya nilai-nilai ASN-nya. Siapa tahu masih ada yang kurang, baru 2 atau baru 1, maka boleh ditambahkan. Saya kira cukup ya untuk Pak Ramdhani dan semua masukan dari penguji untuk ditambahkan. Ya, terima kasih. Ya, kemudian untuk Ibu mentor, tolong dibantu dalam mendampingi dalam pelaksanaan aktualisasinya. Terima kasih, kita berikan aplaus semangat untuk Pak Ramdhani. Sukses selalu, bukan sukses selalu, semangat untuk melakukan aktualisasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Indro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung bude. Semangat. Tutup dulu. Ya. Terima kasih banyak Bude sebagai coach pada kesempatan pagi siang ini, udah menjelang siang ini, dan Pak Penguji Pak Muhammad Fadli SHMSI sebagai penguji, terima kasih banyak atas kesempatannya, dan juga kepada mentornya Ibu Mas Nuri Esos. Takut salah sebut ini, soalnya Mas Syukri, saya pikir ini Bapak. Ya, dan untuk Ramdhani, ya Pak, tolong diperbaiki, dibenahi, dilengkapi, dan dimasukkan saran-sarannya para penguji dan coach. Dan terima kasih banyak atas kesempatannya, tetap semangat. Baik, untuk kesempatan kali ini kita sudahi dan silakan untuk stop record. Saya langsung stop record saja Pak. Iya, stop record aja.